Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang proyek kita implementasi program kriptografi steganography dengan Python. Kami ada di kelompok 7 dengan anggota Ananda Bagas Pranata 230.15.180 NIK-nya, Kurniawan Agung Laksana dengan NIM 230.15.167, dengan Muhammad Sulhan 230.15.086, dan saya sendiri Kuku Adi Sasongko dengan 220.15.172. Next, selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Sulhan. Baik, untuk topik pembahasannya ada pengertian steganografi, prinsip steganografi, kriteria steganografi, jenis-jenis teknologi steganografi, dan metode steganografi. Pengertian steganografi. Steganografi adalah ilmu atau seni menyembunyikan atau embedded informasi dengan cara menyisipkan pesan rahasia di dalam pesan lain. Pengertian lain dari steganografi adalah ilmu atau teknik atau seni menyembunyikan pesan rahasia atau hiding message atau tulisan rahasia, covert writing, menjadikan pesan tersebut tidak terbaca orang lain kecuali pengirim dan penerima pesan tersebut. Steganografi awalnya dari bahasa Yunani, yakni steganos yang memiliki arti tersembunyi atau menyembunyikan, dan grafi yang berartikan tulisan, yang secara lengkap memiliki pengertian tulisan yang disembunyikan. Kini istilah steganografi termasuk penyembunyian data digital dalam berkas-berkas atau file komputer. Contohnya, si pengirim mulai dengan berkas gambar biasa, lalu mengatur warna setiap piksel ke 100 untuk menyesuaikan suatu huruf dalam alfabet. Perubahannya begitu luas sehingga tidak umumnya pesan steganografi muncul dengan rupa lain, seperti gambar, artikel, daftar belanjaan, atau pesan-pesan tulisan yang menyelubungi atau menutupi. Contohnya, suatu pesan bisa disembunyikan dengan menggunakan tinta yang tidak terlihat di antara garis-garis yang kelihatan. Prinsip steganografi. Cara kerja atau prinsip dari steganografi adalah untuk menyisipkan suatu pesan atau data yang ingin disembunyikan harus menggunakan dua unsur. Unsur pertama adalah media penampung seperti citra, suara, video, dan lain sebagainya yang tidak membuat curiga untuk menyimpan pesan rahasia. Unsur kedua adalah pesan yang hendak disembunyikan, yakni media penampung dalam bentuk citra yang disebut cover object, dan citra yang sudah disisipi pesan disebut stego object. Umumnya ada dua proses dalam steganografi, yakni proses embedding untuk menyisipkan pesan ke dalam cover object, dan proses decoding untuk ekstraksi pesan dari stego object. Kedua proses ini membutuhkan kunci rahasia yang disebut dengan stego key, supaya hanya pihak yang memiliki hak saja yang bisa melakukan penyisipan dan ekstraksi pesan. Kriteria steganografi. Disembunyikannya data rahasia dalam alat atau media digital merubah kualitas media tersebut. Kriteria yang harus menjadi perhatian ketika menyembunyikan data antara lain adalah sebagai berikut. Fidelity. Mutu citra penampung tidak jauh berubah sesudah ditambahkan data rahasia. Citra hasil steganografi masih dapat dilihat dengan baik. Pengamat tidak mengetahui jika di dalam citra tersebut ada data rahasia. Kemudian robustness. Data yang disembunyikan harus bisa bertahan terhadap manipulasi yang dilakukan pada citra penampung, seperti diubahnya kontras, penajaman, penempatan, penambahan noise, perbesaran gambar, pemotongan, cropping, enkripsi, dan sebagainya. Jika pada citra dijalankan operasi pengolahan citra, maka data yang tersembunyi di dalamnya tidak rusak. Recovery. Data yang sudah tersembunyi dalam steganografi harus bisa diungkapkan kembali atau recovery. Karena ini bertujuan bahwa steganografi merupakan data hiding, maka sewaktu-waktu data rahasia di dalam citra
penampung harus bisa diangkat kembali untuk dipakai secara berkelanjutan. Jenis-jenis teknik steganografi. Menurut teknik steganografi yang dipakai, ada 7 jenis teknik steganografi di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, injection. Adalah sebuah teknik penanaman pesan rahasia dan dengan langsung ke dalam sebuah media. Salah satu masalah dari teknik ini yaitu ukuran media yang bisa diinjeksi menjadi lebih besar dari ukuran normalnya, menjadikan mudah terdeteksi. Teknik ini biasa disebut dengan embedding. Kemudian substitusi adalah data normal yang diganti dengan data rahasia. Seringkali hasil dari teknik ini tidak begitu merubah ukuran data asli, namun tergantung dari file media yang data ingin disembunyikan. Teknik substitusi dapat menurunkan kualitas media yang disisipinya. Kemudian transformasi domain adalah teknik yang sangat efektif. Sebentar. Pada dasarnya, transformasi domain membuat data tersembunyi dalam transfer space. Kemudian kemudian spread spectrum adalah teknik transmisi memakai pseudo noise code yang independen pada data informasi sebagai modulator berupa gelombang dalam penyebaran energi sinyal dalam suatu jalur komunikasi atau bandwidth yang lebih besar daripada sinyal jalur komunikasi informasi oleh penerima. Sinyal disatukan kembali memakai replika pseudo noise code yang disinkronkan. Kemudian statistical method adalah teknik yang disebut juga skema steganografi 1 bit. Skema ini menanamkan 1 bit informasi di media tumpangan dan merubah statistik meskipun hanya 1 bit. Perubahan statistik ditampilkan dengan indikasi 1 dan apabila tidak ada perubahan akan diketahui indikasi 0. Sistem ini bekerja menurut kemampuan penerima dalam membedakan antara informasi yang dimodifikasi dengan yang belum. Kemudian ada distortion. Metode ini membuat perubahan terhadap benda yang ditumpangi oleh data rahasia. Selanjutnya, cover generation adalah metode yang unik dibanding dengan metode lainnya sebab cover objek dipilih untuk membuat pesan tersembunyi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kukuh. Ya, selanjutnya adalah metode steganografi. Pada metode steganografi, cara ini sangat berguna jika digunakan dengan cara steganografi komputer karena banyak berkas digital yang dijadikan media untuk menyembunyikan pesan. Format yang digunakan antara lain image itu ada BMP, GIF, PCX, JPEG, dan lain-lain. Terus format audio ada WAV, VOC, MP3, dan lain-lain. Format lainnya adalah text file, HTML, PDF, dan lain-lain. Steganografi gambar, payload disisipkan ke gambar dengan mengganti pixel-pixel tertentu dalam gambar dengan pixel-pixel dari payload. Gambar yang telah di-encode dapat dilihat seperti gambar biasa, tetapi payload akan disembunyikan di dalamnya. Steganografi audio adalah payload yang disisipkan ke dalam file audio dengan mengganti frekuensi suara tertentu dalam file audio dengan frekuensi suara dari pilot. File audio yang telah di-encode akan terdengar seperti file audio biasa, tetapi pilot akan tersembunyi di dalamnya. Kelebihan dan kekurangan steganografi adalah kelebihannya pesan disembunyikan dapat terlindungi dari pihak yang tidak diinginkan. Steganografi dapat digunakan untuk mengirimkan pesan secara rahasia. Steganografi dapat digunakan mengirimkan pesan yang sangat besar. Steganografi dapat menyembunyikan pesan dari sistem keamanan. Steganografi dapat menyembunyikan pesan tanpa mengubah aspek visual dari media. Kekurangannya, steganografi mungkin tidak efektif jika media penyimpanan tersebut disimpan atau ditransfer dengan cara yang tidak aman. Steganografi mungkin tidak efektif jika media yang penyimpanan pesan tersebut dianalisis dengan teknik steganografi yang canggih. Steganografi mungkin tidak efektif jika pesan disembunyikan terlalu panjang atau terlalu terang-terangan. Penggunaan steganografi dapat melanggar hukum di berbagai negara.
Steganografi dapat menyebabkan media menjadi lebih besar karena harus menyimpan pesan tambahan. Next. Ini penjelasan tentang aplikasi steganografi. Kita menggunakan Python, tapi ini steganografinya dengan media gambar. Def itu fungsi dari simpan pesan, yaitu pesan yang akan disampaikan dan disembunyikan ke dalam pixel dalam gambar. Ini ada image open, yaitu untuk membuka image-nya dari folder. Image slot untuk membuka file dalam aplikasi. Terus simpan panjang pesan itu adalah pesan yang ingin kita ditulis. Simpan pesan dalam kita itu mengganti pixelnya itu menjadi pesan. Dan def baca pesan itu ya untuk jika kita mau mendekrip gambar tersebut. Next. Di sini ada tulisannya, jika upload foto, jika ini nama uploadnya sesuai dengan nama upload sebelumnya, maksudnya tidak berubah nama. Next. Ya, ini tampilannya, dan ini ada menunya. Jika kita satu itu kita pesan apa yang ingin di-enkriptkan, lalu next. Nah, ini ada menu 2-nya juga, itu untuk mendekrip foto. Nah, next. Oke, terima kasih sudah selesai. Sekarang saya akan coba subscribe dulu. Oke, Siap. mengaplikasikan ini namanya codingannya. Di sini ada codingan yang sebelumnya. Jadi itu kita jalankan dulu. Salah. Nah, ini run. Nah, ini ada seperti contoh ini printnya ini untuk di atas, terus menunya ini menu. Kita milih encrypt dulu, kita mau encrypt gambar. Masukkan pesan yang disimpan, misalkan kelompok 7. Nah, di sini kita akan mengambil gambar. Contohnya kita ke Pixter. Kita coba gambar ini, web programming Unpas. Kita masukkan gambarnya. Nah, maka nanti dalam file programming Unpas ini terdapat pesan kelompok 7, tapi di sini tidak terlihat ada pesan kelompok 7, dan ukurannya pun tidak jauh berbeda. Ukurannya itu dia 104, 1 kilobyte. Ini berubahnya lumayan jauh, karena dia harus menyimpan pesan walaupun cuman berapa huruf ya, kelompok 7. Nah, selanjutnya kita jalankan lagi. Kalau kita mau ingin mengetahui pesan apa yang disampaikan, kita pilih decrypt nomor 2. Selanjutnya kita pilih file yang sudah di-encrypt sebelumnya, ya, kan ini ada bedanya, ada tulisan output. Oke.
Nah, di sini akan muncul pesan yang terdapat dalam citra atau gambar tersebut adalah kelompok 7 sesuai sama sebelumnya yang kita masukkan adalah kelompok 7. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.